Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmatnya, dan mati untuk menebusku. Beri hidup kekalnya, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi akan bersorak bagi Anak Domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja. Kaulah Sang Raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi akan bersorak bagi Anak Domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja.
diselamatkan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, percaya sebab anugerah. Ku percaya pada Yesus, sebab ku sang penebus. Selamanya Tuhan sertaku sampai akhir hidupku. Oh, Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, percaya sebab anugerah. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, percaya sebab anugerah. Percaya sebab anugerah. Yesus, ku cintamu, aku milikmu. Kesenanganku semua ku buang bagimu. Kau juru selamatku dan penebusku. Ku mau lebih mengasihi Tuhanku. Yeah.
Yesus, ku cintamu seumur hidupku. Sewaktu ku hidup, ku mau pujimu. Ajalku kan tiba, ku tetap puji. Ku mau lebih mengasihi Tuhanku. Haleluya, ku mengasihimu. Haleluya, sebab Kau jadikanku milikmu. Kau datang sambutku ke tempat mulia, di tempat sorga terang, ku memujimu. Bermahkota. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya. Kita bersyukur kemarin sore kita di tempat ini dan juga di rek lokal lain merayakan HUT yang ke-30. Hari ini sekali lagi Tuhan berikan kesempatan kita beribadah di tempat ini ya. Mari saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Saya memberi kesempatan kepada kita untuk menyapa saudara seiman kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Senang sekali bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman. Mari saya mengajak kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang membawa kami ke tempat ini. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang melayakkan kami menghampiri tahta kudus-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh bersuka cita bersama-sama, memuji, meninggikan nama-Mu. Kami juga boleh merasakan persekutuan yang khusus dengan Engkau, pribadi lepas pribadi, melalui pujian, bahkan melalui firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Allah menghampiri tahta kudus-Nya dengan satu keyakinan. Jalan menuju sana telah dibuka di dalam pengorbanan, melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan biarlah Roh Kudus turun di tengah-tengah kita, mengurapi setiap kita, memampukan kita untuk bersuka cita, meninggikan dan memuliakan Tuhan.
Dan biarlah segala hormat pujian hanya bagi Tuhan dari awal sampai akhir. Kami membuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadalah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, meskipun keadaan dunia sedang tidak menentu, tetapi kita percaya kita punya Tuhan. Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kita yakin dan dengan rela hati kita datang beribadah kepada-Nya. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari bersama-sama kita pujikan. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan roh ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, dikuasi saat disesat, dalam merang atau senang. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan
Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui setiap pelanggaran yang sudah kita perbuat. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami, Engkau kembali mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, Engkau tahu siapa kami, Engkau tahu bagaimana kehidupan kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami belum bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, saya undang bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan. Diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dicipta. Sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga. Dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Firman Tuhan berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin.
Di dalam anugerah Tuhan, segala jerih payah kita tidaklah sia-sia. Mari kita terus memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan penuh sukacita kita pujikan lagu ini. Bila tiba harinya Tuhan datang ke dunia, terdengar nafirnya berbunyilah, dan Tuhan kita akan datang dengan segala mulianya. Bila ku dipanggil ku menjawabnya. Bila fajar yang abadi orang saleh segenap telah berhimpun di dalam sorga baka, dan memuji juru selamat dengan pujian baru. Bila ku dipanggil ku menjawabnya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil ku menjawabnya. Ayo kita semua di sini memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haruslah ku kerja bagi Tuhan hingga malam gelap, dan kabarkan kasih dan anugerahnya. Bila saat pekerjaan duniaku telah lengkap, namaku dipanggil ku menjawabnya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil ku menjawabnya. Saudara, kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan akan memanggil kita. Tapi kita harus selalu siap sedia. Kapanpun kita akan selalu menjawab, ya Tuhan, aku mau. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil ku menjawabnya. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, namaku dipanggil ku menjawabnya. Namaku dipanggil ku menjawabnya. Namaku dipanggil ku menjawabnya. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan adalah makanan rohani kita. Di dalamnya terdapat segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Biarlah pengenalan akan firman Tuhan dapat terus menuntun kita untuk berjalan ke tempat yang makin tinggi bersama Tuhan. Jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Hatiku takut dan gentar, dunia ini bukan tempat
Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Setiap hari kami semakin dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kekudusan kepada kekudusan yang lain, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau sendiri. Dan arahkanlah mata kami supaya kami bukan hanya melihat pada apa yang sementara yang ada di depan kami, tapi kami melihat jauh ke depan, momen ketika kami akan berjumpa muka dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Kiranya Tuhan terus menolong kami supaya mengarahkan mata kami ke sana. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Engkau juga menolong kami, menopang kami melalui pemberitaan firman-Mu. Kami sering sesat, kembalikanlah kami. Kami sering terhilang, kiranya Tuhan berkenan membawa kami kembali kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan diri kami masing-masing, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kami lemah, terbatas, berdosa. Kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja melampaui semua kelemahan, keberdosaan dan keterbatasan kami. Terpuji nama-Mu, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekali lagi patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan mendengarkan firman-Nya. Ini adalah minggu yang keempat dan seperti biasa di rek gereja kita tercinta, minggu keempat berarti kita waktunya melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Filipi. Dan kita sudah sampai pada penghujung-penghujungnya. Masih ada satu kali lagi kita akan menyelesaikan, tapi kita sudah sangat dekat sekali dengan ujungnya, yaitu pasal 4 ayat 14 sampai yang ke-17. Nanti kita akan baca bersama-sama. Tapi saya mau memulai dengan mengatakan begini kepada kita semua, bahwa kita ini kadangkala kurang bisa mengapresiasi kebaikan orang kepada kita. Saya ulang sekali lagi, kita seringkali kurang bisa mengapresiasi kebaikan orang kepada kita. Pernah tidak saudara menjumpai saudara membantu seseorang dan orangnya tidak berkata terima kasih, lalu saudara sendiri yang berkata you're welcome? Pernah ya merasakan itu? Kalau saudara pernah melakukan itu atau pernah merasa mau ngomong begitu, berarti pengalaman kita sama deh. Seringkali kita menolong orang yang ditolong itu merasa tidak bersyukur sama sekali. Atau mungkin pernah tidak, kita menolong orang tapi orang itu justru punya pikiran yang negatif tentang kita. Misalnya nih, kita sudah nolong, kasih rawon gitu. Kemudian orangnya telepon, kamu kasih rawon kok gak niat? Kasih rawon tuh harusnya sama sambelnya. Lalu saudara seolah-olah kepingin ngomong, kalimatmu lu sudah pedas, ngapain perlu sambel lagi? Pernah gak ketemu orang yang semacam itu? Nanti misalnya saudara menerima kebaikan orang nih gitu kan ya. Misalnya nih contoh, istri ditelepon oleh suaminya dari luar kota. Wah, suaminya telepon gitu kan ya. Mah, sudah makan mah? Jawabnya gini, percuma. Kalau belum mau apa? Harusnya kan bilang thank you, sudah diperhatikan. Kan gitu tuh harusnya. Tapi kita seringkali susah sekali untuk mengapresiasi kebaikan orang. Nah, saya mencoba untuk memikirkan kenapa ya kita ini susah mengapresiasi kebaikan orang. Mungkin ada beberapa penyebabnya. Yang saya pikirkan dari pengalaman saya adalah ini dia. Mungkin kita bertumbuh dari kultur keluarga yang kurang apresiatif. Memang begitu. Beberapa di antara kita tumbuh dari keluarga yang sukar berkata thank you. Atau mungkin kita menganggap diri pantas menerima sesuatu dari orang lain. Ya, asisten rumah tangga membantu kita, ya tidak usah dibilang thank you. Kenapa? Ya karena tugasnya dia. Kita menerima gaji, ya tidak usah bilang thank you, karena itu upah kita. Atau saudara mungkin merasa khawatir telah merepotkan orang yang memberi bantuan. Saudara itu tidak mau menerima karena takut nanti merepotkan orang lain. Atau saudara merasa malu, merasa gengsi karena terlihat lemah dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, daftarnya masih kita bisa perpanjang lagi tentu saja. Tapi menurut saya 4 hal ini seringkali terjadi, seringkali saya amati. Ada beberapa orang memang berangkat dari keluarga seperti saya dulu, yaitu keluarga yang kalau ngomong itu selalu fungsional. Kalau ada perlu baru ngomong. Dan kalau ada orang lain memberikan pertolongan, sudah dianggapnya wajar, tidak perlu berkata thank you. Mungkin ada di antara kita bertumbuh dari keluarga yang semacam itu. Misalnya nih,
dibangunkan, ayo bangun, ayo mamanya bangunkan gitu, bangun. Malah dimarahin, mama ini loh gitu. Harusnya kan mah thank you ya, sudah dibangunkan. Kan gitu mestinya. Nggak gampang loh membangunkan orang itu. Berarti orang yang membangunkan harus bangun lebih pagi kan daripada yang dibangunkan. Bener nggak sih? Harusnya kan bilang thank you sih begitu kan. Diperhatikan bilangnya thank you. Tapi dalam keluarga beberapa tidak membiasakan begitu. Keluarga saya tidak. Saya bersyukur saya nilai istrinya benar. Sehingga bisa dibiasakan oleh istri saya mengatakan thank you. Kadangkala kita merasa bahwa ketika orang melakukan itu kepada kita, itu merupakan sesuatu yang sudah pantas, sudah sewajarnya. Misalnya pelayan restoran membawakan minuman, makanan ke meja kita merasa nggak perlu bilang thank you. Kenapa? Karena kita merasa itu tugasnya mereka. Ketika kita ada di toilet misalnya begitu, di mall, kita tidak perlu merasa bilang thank you kepada yang menjaga di situ. Karena mungkin kita berkata itu tugasnya dia. Padahal kalau saudara berkata thank you, itu sangat berarti untuk dia. Berapa kali malah saya kasih uang untuk dia kalau dia ramah. Kalau dia membukakan pintu, kerjakan tugasnya dengan baik. Saya kadang kasih uang, saya ajak ngobrol dia. Dan saya memberitahu, good job, bagus. Kita kadang-kala kurang mengapresiasi. Atau mungkin kita takut merepotkan. Ini penyakitnya orang tua biasanya. Orang tua takut merepotkan anak. Jadi orang tua yang baik takut merepotkan anak. Saya masih ingat mama saya, hari-hari terakhir mama saya sakit, saya sempat berkunjung ke Semarang dan saya sempat menjaga mama saya. Jadi mama saya nggak bisa tidur. Kalau dia tidur biasa begini, dia tiba-tiba tuh bisa kaget, bisa kayak gerak sendiri gitu badannya. Nah mama saya baru bisa tenang itu kalau dia itu setengah duduk gitu, setengah duduk. Tapi kalau dia setengah duduk, pakai bantal, pakai dinding itu saya rasa kasihan. Makanya saya akhirnya memutuskan, Mama tak peluk aja. Jadi saya bersandar di dinding, saya peluk mama begini dari belakang. Mama saya bisa tidur dengan nyenyak. Tapi sebelum tidur dengan nyenyak, mama saya itu sungkan sekali. Mama saya bilang begini, sudah kamu tidur saja. Mama enggak apa-apa. Terus saya beritahu, mama takut ngerepotin anak kan? Jangan punya pikiran takut ngerepotin anak. Mama dong ngerawat aku sampai berapa tahun. Biarkan aku ngerawat mama 1 hari saja. Kalau waktu boleh saya undur lagi. Satu hal yang saya mau lakukan seandainya bisa. Saya ingin punya banyak waktu untuk merawat orang tua saya pada waktu mereka menjelang kematiannya. Kalau saya punya hak menentukan hidup saya sendiri dan saya tidak jadi hamba Tuhan, tidak ditempatkan di Surabaya, ya mungkin saya akan tinggal di Semarang dan merawat orang tua saya. Tapi kadang-kala orang tua merasa ngerepotin anak, nggak usah. Atau mungkin ada orang yang tidak mau menerima pertolongan karena gengsi, takut dilihat lemah, nggak mampu. Ini biasanya penyakitnya kaum laki-laki. Kalau pernikahannya bermasalah, biasanya yang cari konselor itu yang perempuan dulu, istri dulu. Laki-laki merasa nggak apa-apa, jangan ngomong siapa-siapa loh ya. Nanti orang lain itu tahu kalau pernikahan kita itu amburadul gitu. Tapi dia sendiri nggak bisa menyelesaikan persoalannya. Bahannya itu suami kayak begitu. Bukan berarti kesalahannya cuma pada suami, tapi kebanyakan kalau pernikahannya bermasalah yang mencari hamba Tuhan, mencari konselor itu adalah pihak istri atau pihak yang wanita. Laki-laki terlalu gengsi. Atau mungkin kita dibesarkan di dalam sebuah lingkungan yang kurang baik. Saya ingat dulu pada waktu saya menjadi guru sekolah minggu di gereja Korea. Itu udah lama banget tahun 2000-an. Saya itu bertugas untuk menemani mereka main dan mengajarkan mereka katekismus Heidelberg untuk anak-anak kecil gitu kan. Suatu ketika mereka sedang bermain dan salah satu anak itu jatuh. Ketika jatuh saya hampiri, saya kasih tangan begini. Dan tangan saya ditepis oleh anak kecil itu sambil berkata begini, I'm not a baby. Sambil marah. Dalam hati saya berkata, untung Amerika, untung bukan Indonesia. Apakah kita mungkin telah dibesarkan dengan kemandirian yang keliru? Nanti kita akan melihat seorang tokoh Alkitab yaitu yang bernama Paulus. Kalau saudara mau tahu Paulus itu punya berbagai macam alasan untuk tidak mengapresiasi pemberian orang lain. Paulus itu mandiri, dia bisa membuat tenda, menghasilkan uang sendiri. Paulus terbiasa di dalam berbagai macam kesulitan hidupnya. Dan dia juga terbiasa mencukupkan diri di dalam segala sesuatu. Dia bisa mencukupkan diri, bahkan dia berkata asal ada makanan dan pakaian cukup. Kurang apa coba Paulus? Orang dengan kemandirian seperti ini biasanya kurang bisa menghargai orang lain. Kenapa? Karena diberi atau enggak diberi bagi dia sama saja.
Dia tidak bergantung kepada siapapun dan dia tidak peduli orang lain memberi atau tidak memberi, dia bisa mencukupkan dirinya sendiri. Tapi ternyata orang seperti Paulus pun memiliki konsep yang benar. Dia bisa mengapresiasi pemberian orang lain. Sehingga kita bisa berkata begini sih sebetulnya, kemandirian itu bukan kesombongan. Menerima bantuan bukan kelemahan atau kehinaan. Kemandirian bukan kesombongan, menerima bantuan bukan kelemahan atau kehinaan. Saya bisa paham kalau saudara itu malu menerima bantuan dari orang lain. Saya pun sangat sukar menerima bantuan dari orang lain. Sangat sukar, apalagi mengapresiasi bantuan orang lain. Karena saya sejak kecil sudah dibiasakan hidup susah, hidup mandiri, hidup dengan situasi apapun, saya benar-benar bisa. Kalau saya tuh bilang terserah dalam hidup saya, kalau saya bilang terserah itu benar-benar literally terserah. Istri saya itu pasti tahu, kalau tanya mau makan apa, saya bilang terserah. Saudara kasih apapun yang penting itu makanan, kategori makanan, saya tetap makan. Kalau misalnya mau tidur di mana, terserah. Saudara mau kasih saya tidur dimanapun, tetap saya akan tidur. Hidup saya itu as simple as that gitu. Saya sukar untuk menghargai pemberian orang, karena bagi saya tidak ada pemberian itu pun, saya masih bisa hidup. Tapi ternyata Paulus tidak seperti itu. Dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita membaca Filipi pasal 4 ayat 14-17. Saya bacakan untuk kita semuanya. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil. Ketika aku berangkat dari Makedonia. Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku. Selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Amin. Kita tahu bagian ini mulai ayat 10 sebetulnya merupakan ekspresi ucapan terima kasih Paulus atas bantuan yang diberikan oleh jemaat Filipi. Paulus ada di penjara. Jemaat Filipi mengirimkan bantuan material uang kepada Paulus plus mengirimkan Epafroditus untuk melayani kebutuhan Paulus di penjara. Karena Paulus di penjara di rumah, dia tidak masuk di sel, tetapi dia bisa bergerak di gedung itu. Tapi tiap kali dia bergerak selalu ada rantai di tangannya satu dan rantai satunya itu ada di tangan penjaga. Jadi dia kemana-mana selalu dengan penjaga. Wah, saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hidup seperti itu ya. Bayangkan yang sederhana saja. Seandainya punggungnya dia gatel, dia pegang kiri nggak bisa. Maksud dia ngomong sama tentaranya dalam hitungan ketiga garuk gitu. Rasanya kok agak rumit juga ya hidup yang kecil-kecil gitu. Nah, saya nggak bisa membayangkan kesulitan-kesulitan lain yang memang kita nggak mampu pikirkan dengan kondisi semacam itu. Kalau mau tahu coba ya, nanti pulang ibadah 4 jam sajalah. Tangan kanan dengan tangan kiri pasangan diikat bareng, kemana-mana jalan coba. Susahnya setengah mati, gak percaya. Coba. Kesulitannya banyak, makanya Epafroditus perlu datang untuk menolong. Dan Paulus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dan kita mau perhatikan dulu bagian awal di ayat 14. Karena menurut saya ini bagus sekali. Paulus berkata begini, namun baik juga perbuatanmu. Dan ini terjemahan LAI sangat tepat sekali. Urutannya juga persis seperti di teks Yunaninya. Namun baik dimasukkan di depan. Namun baik juga perbuatanmu. Perhatikan kata namun di sini. Berarti Paulus sedang mengontraskan. Paulus sedang menjaga supaya tidak terjadi salah paham. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini loh saudara. Di ayat 10 sampai 13 ayat di atasnya, Paulus itu sudah berkata begini. Aku ini mencukupkan diri dalam segala hal. Aku bisa cukup di dalam kekurangan dan kelaparan. Aku bisa cukup di dalam kelimpahan dan kekenyangan. Aku semua bisa cukup. Kristus yang menolong aku bekerja di dalam aku sehingga aku bisa mencukupkan diri dalam segala hal. Paulus langsung sadar. Kalimat ini bisa jadi menimbulkan salah paham pada pihak jemaat Filipi. Seolah-olah Paulus menganggap pemberian mereka itu tidak penting. Seolah-olah nanti menimbulkan kesan Paulus berkata begini, sebetulnya tanpa bantuanmu pun aku juga bisa. Karena aku sudah mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, Paulus tidak mau terjadi salah paham. Makanya Paulus mengatakan, namun
Namun artinya adalah walaupun Paulus bisa mencukupkan diri di dalam segala hal, walaupun hidup Paulus tidak bergantung kepada pemberian orang, tapi Paulus tetap bisa mengapresiasi pemberian orang. Namun baik juga perbuatanmu. Dan Paulus memakai kata baik yang menurut saya kelihatan sederhana tapi mendalam sekali loh. Paulus bisa saja berkata begini, namun yang kamu lakukan itu sudah sewajarnya. Bisa nggak sih? Sudah sepantasnya, sudah sepatutnya. Saya sebetulnya mau pakai kata seyogyanya, tapi anak-anak muda pasti nggak tahu seyogyanya. Itu dekat sama sesolonya atau apa? Seyogyanya itu ya seharusnya gitu, seharusnya. Memang harusnya begitu. Tapi Paulus tidak loh. Paulus mengatakan baik juga perbuatanmu. Berarti apa yang dilakukan jemaat Filipi dipandang Paulus bukan hal yang biasa. Bukan dianggap sebagai hal yang wajar atau hal yang sepantasnya. Paulus menganggap itu sesuatu yang indah, yang beautiful. Kita seringkali kurang menghargai pemberian orang kepada kita. Kita menganggap itu terlalu biasa, terlalu wajar. Anak-anak di sini pernah nggak sih mengambil waktu untuk berkata kepada orang tua, "Mah, Pak, terima kasih ya sudah ngerawat aku sampai sekarang." Orang tua pernah nggak sih bilang thank you kepada anak-anak? Ketika anak melakukan sesuatu, saya bersyukur saudara. Kadangkala saya ketika ngetik, istri saya bawakan minum, anak saya bawakan minum dan sebagainya. Atau kadangkala mereka melakukan hal yang simpel sekali. Ketika mereka lihat saya capek mempersiapkan sesuatu, cuma datang peluk, cium saya. And I say thank you. Karena nggak semua orang melakukan itu. Kita kadangkala susah untuk berkata thank you untuk apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita menganggap itu sewajarnya. Misalnya nih, lagi makan bareng, suami bilang gini, tisu mah. Istrinya bingung lagi, tisu, gitu. Minta tolong atau merintah gitu kan ya. Terus diambilkan tisunya gitu. Nggak ngerti tak anakmu ini wajah belepotan gini, masa 2 tisu cukup gitu kan. Sering mendengar adegan semacam itu. Mungkin tidak persis seperti itu, tapi itu seringkali yang terjadi di dalam keluarga kita, bukan? Benar nggak sih? Kita bisa mengatakan sesuatu secara baik, bisa bilang thank you, tapi kita tidak melakukannya. Bahkan ketika seseorang memberikan kepada kita sesuatu yang kita merasa tidak perlu, harusnya kan kita tetap bilang thank you. Di Amerika itu ada satu budaya yang cukup bagus. Walaupun saudara menolak yang ditawarkan, saudara tetap akan berkata no thank you. No thank you. Kadangkala misalnya istri saya bawakan sesuatu, "Pak, mau ini?" "Enggak." "Thank you." Tapi kadangkala kan kita enggak begitu ya. "Pak, mau ini?" "Enggak ngerti, dah lagi repot ditawari macam-macam." Padahal maksudnya orang lo baik nawarkan sesuatu kepada kita, tapi kita kurang mengapresiasi. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa melihat pemberian orang lain sebagai sesuatu yang baik? Yang harus diubah apa nih? Yang harus diubah adalah cara pikir kita terhadap pemberian tadi. Bagaimana kita punya pandangan teologis yang benar tentang pemberian tadi. Dan mari kita langsung lihat. Yang pertama saudara, pemberian bantuan merupakan bentuk partisipasi dalam penderitaan orang lain. Paulus mengatakan, baik juga perbuatanmu karena kamu mengambil bagian dalam kesusahanku. Kata mengambil bagian ini keren saudara. Paulus tidak menempatkan jemaat Filipi sebagai pahlawan, melainkan sebagai rekan. Bukan sebagai penolong yang diandalkan, melainkan teman yang memainkan peranan. Jadi ada kebersamaan, tetapi bukan ketergantungan. Menarik sekali apa yang dikatakan Paulus, saudara. Paulus berkata begini, namun baik juga yang kamu lakukan. Yang kamu lakukan itu apa sih pada hakikatnya? Yang kamu lakukan jemaat Filipi adalah mengambil bagian dalam kesusahanku. Sun koinoneo. Sun itu bersama-sama, koinoneo itu artinya mengambil bagian. Berarti bersama-sama mengambil bagian. Perhatikan ya, gambarannya begini nih, perhatikan nih. Paulus itu tidak menggambarkan dirinya sebagai orang yang tidak berdaya. Lalu jemaat Filipi datang melalui Epafroditus membawa semua bantuan dan Paulus berkata, terima kasih, you are my savior. Terima kasih, engkau pahlawan yang menyelamatkan aku dari kesusahanku. Tidak. Paulus berkata begini, yang kamu lakukan adalah mengambil bagian. Kita bersama-sama
mengambil bagian dalam kesusahan ini. Berarti kamu tuh teman, bukan pahlawan. Rekan, bukan juru selamat yang diandalkan. Saudara, kita kadang-kadang suka loh untuk memiliki konsep yang semacam ini. Kalau saudara itu sedang susah, benar-benar susah keadaannya, lalu ada orang menolong saudara, biasanya yang saudara lakukan apa? Sekali orang itu menolong, kontrak seumur hidup. Bener gak sih? Kontrak seumur hidup, dia harus menolong kita. Bahkan nanti kalau misalnya ya, kita minta tolong ke orang itu. Jadi kita pertama gak minta, terus orang itu tolong. Lalu suatu ketika kita butuh, kita minta tolong orang itu, dan orang itu menolak karena dia nggak bisa menolong, maka kita bilang begini, kamu sudah berubah sekarang. Bukan dianya yang berubah, kitanya yang menuntutnya berlebihan, kita nggak bisa mengapresiasi orang. Paulus bisa saja loh berkata begini, oh engkau itu pahlawan, engkau telah menyelamatkan aku dari kesusahan. Tidak. Paulus berkata, engkau mengambil bagian bersama-sama dengan aku di dalam kesusahanku. Saudara tahu, salah satu godaan terbesar hamba Tuhan adalah menyikapi orang kaya supaya tidak mengandalkan mereka. Berkali-kali dari mimbar ini saya memberitahu saudara, kalau pendeta itu mau menyalahgunakan kuasa untuk mendapatkan harta, paling gampang, tinggal ngomong apa, jemaat langsung nangkep sinyal, langsung memberi. Makanya saya memberitahu hamba-hamba Tuhan direct, mahasiswa STT Amadius, kalau punya kebutuhan jangan kasih sinyal sekecil apapun kepada orang lain. Karena begitu engkau kasih sinyal, orang lain itu nanti sungkan kalau enggak tolong. Berlutut, doa, minta tolong sama Tuhan. Kadangkala sebagai orang kaya, kita ini juga kurang berhati-hati memperlakukan hamba-hamba Tuhan. Kita itu memperlakukan diri sebagai pahlawan bagi hamba-hamba Tuhan. Datang, misalnya pertanyaannya gini, Pak, Bapak hidupnya kurang apa nih? Apa yang perlu saya bantu nih? Saya berapa kali ditanya orang kaya gitu, Pak, ada yang perlu saya bantu? Saya jawab nggak ada. Karena bukan itu cara pikir saya tentang persembahan. Cara pikir saya itu bukan saya berkekurangan, bukan saya nggak bisa hidup tanpa bantuan, bukan. Tapi kalau saudara memberi dengan konsep begini, Pak, saya mau mengambil bagian dalam pelayanan Pak Yakub, saya tidak mungkin tolak. Jadi saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang dikasihani. Pak, ada yang perlu saya bantu? Saya jawab nggak ada. Karena hamba Tuhan bisa hidup sendiri bersama Tuhan. Cara pikir saya tentang saya dulu pernah kok saudara mungkin pernah dengar cerita saya. Waktu saya selesai studi S2 di Amerika, saya balik ke Indo. Pengurus gereja, majelis gereja itu memutuskan akan memberi saya $400 setiap bulan. Itu tahun 2001. Langsung saya beritahu, terima kasih untuk bantuannya. Tapi saya menolak. Terus mereka tanya, jangan Pak Yakub nggak mungkin cukup dengan gaji yang di Indo. Kami sudah cari info, Pak Yakub sebulan akan dapat segini. Tidak mungkin cukup. Dan saya beritahu, Pak, cukup tidak cukup bukan urusan Bapak, urusan saya dengan Tuhan. Saya tidak mau jadi objek belas kasihan. Kalau saudara mau membantu pekerjaan Tuhan, saudara harus mengambil bagian di dalam pekerjaan itu. Saudara bukan pahlawan untuk para hamba Tuhan. Amin. Tidak peduli sumbangan saudara sebesar apapun, no one is a hero in the church. Tidak ada satu orang pun yang terlalu penting yang tidak bisa digantikan oleh Tuhan dengan yang lain. Kita semua rekan, walaupun yang kita lakukan berlainan. Nah, Paulus juga memakai kata engkau mengambil bagian dalam kesusahanku. Keren banget. Karena kan tidak semua jemaat Filipi itu seperti Epafroditus, ikut menderita bersama Paulus. Tidak loh. Yang lain itu cuma memberi bantuan, tidak ikut merasakan penderitaan. Tapi ternyata Paulus menganggap mereka telah mengambil bagian dalam kesusahan Paulus. Dengan kata lain begini saudara, untuk bisa turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain, seseorang tidak harus secara langsung mengalaminya sendiri. Sekali lagi, untuk bisa turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain, seseorang tidak harus secara langsung mengalaminya sendiri. Dan ini yang penting. Yang dipentingkan di sini adalah rasa empati. Berarti mulai dari hati. Rasa empati yang diwujudkan melalui partisipasi sesuai porsi. Kalau saudara cuma empati saja, tidak ada gunanya. Empati harus diwujudkan melalui partisipasi. Dan itu sesuai dengan porsi kita masing-masing.
Mungkin ada orang yang benar-benar dikirim Tuhan ke pedalaman untuk memberitakan Injil, tapi ada orang lain yang memonitor dan mendoakan mereka, ada orang lain lagi yang mendukung mereka di dalam dana. Semuanya ini berarti berbagi kesusahan. Tidak cukup cuma rasa empati aja. Saya paling tidak suka kalau makan bersama, yang memimpin doa itu pakai doa begini nih, klise banget. Tuhan, kami teringat untuk para janda, yatim piatu, orang-orang miskin, hamba-hamba Tuhan di pedalaman yang tidak bisa makan. Seperti kami hari ini. Langsung nafsu makan saya itu drop. Karena setiap makanan yang saya masukkan ke mulut saya menambah rasa bersalah dalam diri saya. Cuma ini yang saya lakukan biasanya. Saya kalau usilnya keluar dan yang berdoa itu saya kenal dengan baik. Saya pernah melakukan ini beberapa kali. Saya tanya teman saya, memangnya kalau boleh tahu sebulan kamu kasih berapa ya untuk janda dan yatim piatu? Bingung dia, nggak bisa jawab karena saya tahu nggak ngasih dia. Kamu sebulan ngasih berapa untuk orang miskin? Nggak ngasih pasti. Untuk misionaris di pedalaman kamu kasih berapa tiap bulan? Diem. Terus saya ngomong gini, lain kali kalau doa makan, apalagi saya yang bayar, jangan sebut bagian itu. Karena yang bayar itu sudah memberi. Kamu yang nggak memberi, kamu cuma bisa doa aja gitu kan. Nggak cukup cuma empati gitu loh saudara. Kadang-kadang orang kalau berdoa untuk para misionaris sampai nangis-nangis gitu kan. Pertanyaannya, other than your prayer, yang saudara lakukan apa? Kecuali kalau saudara memang nggak bisa apa-apa kecuali berdoa, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara punya sesuatu untuk diberikan dan saudara tidak memberikan lebih, ya berarti cuma empati aja, berhenti di hati. Tapi tidak keluar termanifestasi. Konsep yang kedua yang penting kita miliki adalah pemberian bantuan untuk pelayanan merupakan bentuk partisipasi bagi kemajuan Injil. Merupakan bentuk partisipasi bagi kemajuan Injil. Di ayat 15 dan 16, Paulus menceritakan kisah pelayanannya dia di Provinsi Makedonia. Jemaat di Filipi telah 1-2 kali, terjemahan yang lebih tepat, lebih dari 1 kali atau lagi dan lagi. Jadi berkali-kali mereka mendukung pelayanan Paulus. Dan Paulus menggunakan ungkapan ini dalam bahasa Indonesia. Engkau mengadakan perhitungan hutang dan piutang. Saya tidak tahu kenapa terjemahan LAI, terjemahan baru bisa muncul hutang dan piutang ini saudara. Karena dalam teks Yunaninya bunyinya itu begini. Karena hanya kalian yang mengambil bagian, kata dasarnya koinoneo juga, dalam urusan pemberian dan penerimaan. Jadi bukan masalah hutang piutang ini. Jangan sampai kita salah paham. Seolah-olah jemaat Filipi kasih sesuatu ke Paulus, nanti Paulus harus bayar kepada jemaat Filipi. Hutang piutang. No. Bukan tentang hutang piutang. Ini tentang mengambil bagian. Kata Yunani yang sama yang muncul di ayat 14 tadi. Kalau di ayat 14 tadi koinoneo, depannya ada sun, bersama-sama mengambil bagian. Kalau ini mengambil bagian tanpa sun, bersama-sama. Tapi tetap kata dasarnya sama. Jadi jemaat Filipi bukan sedang mengadakan hutang piutang, tapi mengambil bagian dalam pelayanan Paulus. Dan saya sukanya begini. Ayat 14 itu kan Paulus bicara tentang kesusahannya dia. Aku bersyukur kamu mengambil bagian di dalam kesusahanku. Tapi ternyata Paulus tidak titik loh di situ. Dia koma. Karena bagi Paulus yang paling penting itu bukan kesusahannya hilang. Bagi Paulus yang penting adalah Injil diberitakan. Saya ulang sekali lagi. Bagi Paulus yang penting itu bukan masalah kesusahannya hilang, tetapi masalah Injil diberitakan. Paulus bisa saja dong berhenti di ayat 14. Terima kasih loh. Bantuanmu itu aduh sangat menolong, melegakan. Benar-benar kamu menolong aku dalam kesusahanku. Titik. Tidak. Di ayat 15 dan 16 Paulus berbicara tentang pekabaran Injil. Dan disinilah gereja sebetulnya sedang menghadapi masalah. Baik jemaat maupun rohaniwan punya masalah. Di satu sisi sebagian jemaat kurang memberi. Berhala harta telah menguasai hati mereka sehingga mereka tidak peka terhadap jiwa-jiwa yang masih dibelenggu oleh dosa. Satu sisi persoalannya gitu. Jemaat kurang peduli, kurang memberi. Tapi di sisi yang lain sebagian rohaniwan kurang bijaksana mengelola bantuan. Entah berapa banyak persembahan jemaat diberikan kepada rohaniwan,
tetapi kurang berfaedah bagi penginjilan. Ini persoalan kita sebetulnya. Di satu sisi jemaat kurang peduli. Jujur saja ya, saya bertanya kepada saudara, apakah saudara dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk orang lain, apakah saudara sudah memberi yang terbaik? Atau paling tidak kalau susah untuk dijawab terbaik, lebih baik dari waktu ke waktu? Ataukah kita memberinya begitu-begitu saja? Saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di sini, tidak peduli berapapun persembahan yang saudara berikan, tidak akan menambah kaya hamba-hamba Tuhanmu di tempat ini. Persembahan persepuluhanmu miliaran, ratusan miliar, tetap yang diterima tiap bulan oleh hamba Tuhanmu tetap sama. Dan saya suka itu. Kenapa? Supaya saya bisa bicara tanpa personal interest sama sekali. Karena tidak akan mengubah hidup saya. Tapi coba tanyakan pada diri kita sendiri ya. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Apakah engkau sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ketika Tuhan memberkati engkau lebih, apakah yang engkau tingkatkan itu taraf hidupmu? Atau yang engkau tingkatkan pemberianmu? Saya ulang sekali lagi. Ketika Tuhan memberikan engkau lebih, berkat Tuhan yang lebih, yang engkau tingkatkan itu taraf hidupmu atau pemberianmu? Kalau kita mau jujur, kita kurang memberi, kita kurang peduli. Ada beberapa orang yang memberi tapi tidak bijaksana. Dan itu berkaitan dengan persoalan di sisi kanan itu. Yaitu beberapa rohaniwan tidak pandai mengelola keuangan. Mengelola keuangan sama sekali tidak transparan. Maka saya memberitahu kepada banyak orang yang tanya ke saya, Pak, apakah persepuluhan harus diberikan kepada gereja lokal di mana saya beribadah? Jawaban saya, tidak. Persepuluhan harus diberikan kepada gereja yang bertanggung jawab, transparan, dan bijaksana dalam mengatur keuangan. Kalau engkau memberikan persembahan yang lebih kepada satu gereja, tapi dampak gerejanya tidak tambah gede, cuma pendetanya toh yang tambah kaya, hidupnya toh yang tambah tinggi, tambah keren, tambah mewah, maka saya menasihati saudara, saudara harus belajar berhenti memberi. Semakin saudara tetap memberi, saudara membunuh hamba-hamba Tuhan itu. Karena di mana harta mereka berada, di situ hati mereka berada. Dan saya berani mengatakan ini sekali lagi di tempat ini. Jangan beri barang-barang yang mahal kepada hamba-hamba Tuhanmu di tempat ini. Karena hamba Tuhanmu pasti akan bingung menyikapinya. Dipakai jadi batu sandungan, tidak dipakai, saudara tersinggung. Lebih baik pikirkan persembahan yang bisa membawa dampak lebih besar bagi kehidupan hamba Tuhan, bagi kemajuan Injil. Itu yang harus kita pikirkan. Saudara, saya sangat kecewa juga dengan rekan-rekan hamba Tuhan, saudara. Bukan di tempat ini tentu saja. Yang saya kenal, yang hidupnya itu cuma bicara tentang berapa kali pergi ke luar negeri. Kalau mereka itu punya sesuatu yang branded, dibangga-banggakan. Saya pernah mendengar cerita dari orang kaya yang sampai dia bilang, saya ini sampai mau muntah-muntah Pak kalau dengerin hamba Tuhan sekarang. Ini orang super kaya loh yang bilang. Ada hamba Tuhan di kantor saya khotbah pakai sabuk tulisannya H dan saksi. Saudara, dari dulu saya kepengen punya sabuk ini. Ini harganya 70 juta. Dan baru berapa minggu lalu Tuhan beri saya sabuk ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan pelihara hidup saya. Sabuk tulisannya H. Itu dibanggakan. Itu kan produk dari perusahaan keluarga saya, Handoko. Saya aja nggak pernah pakai kok sabuk dengan tulisan H. Saya malu dengan family name saya, saudara. Apa sih yang dibanggakan gitu loh, saudara? Saya tuh kadang-kadang nggak habis pikir gitu. Maksudnya ketika kamu pakai sabuk itu tuh derajatnya naik kah? Hamba-hamba Tuhan itu saya sering berdiskusi dengan mereka dan saya katakan kepada mereka juga. Kamu tuh jangan mikirkan untuk menaikkan taraf hidupmu. Pikirkan dampakmu di dalam kerajaan Allah. Saya menantang saudara ini. Ayo pikirkan dengan baik. Memberi lebih baik. Tapi juga memberi lebih bijaksana. Jangan asal memberi. Dan hamba-hamba Tuhan yang mungkin mendengarkan khotbah saya nggak tahu banyak yang mendengarkan juga. Please. Berani berkata stop. Taraf hidupku segini dan aku tidak akan naikkan lagi. Sisanya mulai pikirkan untuk pengembangan kerajaan Tuhan di muka bumi. Yang terakhir saudara, konsep pemberian yang benar itu begini.
Pemberian bantuan untuk pelayanan mendatangkan keuntungan spiritual. Di ayat yang ke-17 Paulus mengatakan, saudara, yang terutama yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, tetapi buahnya yang memperbesar keuntunganmu. Saya suka ya, Paulus ini kalau melihat sesuatu selalu melihatnya itu below the surface, di bawah permukaan gitu. Kalau saudara ya diberi sesuatu ketika saudara benar-benar susah, benar-benar kekurangan, yang saudara utamakan apa? Coba pikirin. Yang saudara utamakan apa? Ya pemberiannya dong. Paulus tidak loh. Paulus itu bukan memikirkan dirinya, tapi dia memikirkan jemaat Filipi. Yang kuutamakan itu bukan pemberianmu, tapi buahnya, yaitu yang memperbesar keuntunganmu. Keuntungan apa? Keuntungan secara spiritual. Dan di dalam teks Yunani, kata yang kuutamakan itu adalah yang aku cari. Paulus berkata, yang aku cari bukan pemberianmu, tetapi buah yang membawa keuntungan bagimu. Dengan kata lain begini, saudara, Paulus sangat pasif dalam hal menerima bantuan. Dia tidak mencari, tetapi dia sangat aktif dalam mencari buah bagi jemaat Filipi. Paulus memikirkan dampaknya bagi jemaat itu apa. Jadi bukan masalah dampaknya bagi hidup Paulus sendiri. Bukan cuma dampaknya bagi kemajuan Injil, tapi dampaknya bagi orang yang memberi ini apa sih sebetulnya. Makanya saya menganggap hamba-hamba Tuhan yang tidak jujur dalam mengelola keuangan, yang tidak bijaksana mengelola persembahan yang mereka terima, adalah orang yang paling jahat sedunia sih. Kenapa jahat? Karena jemaat-jemaat yang menitipkan uangnya melalui hamba Tuhan ini, sebetulnya jemaat itu punya harapan. Bukan cuma punya harapan, tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa nanti ketika hamba Tuhan ini berjumpa dengan Tuhan dan menerima upah dari semua pekerjaannya, jemaat yang memberi itu dapat upah dari Kristus juga. Tapi kalau jemaat memberi dan hamba Tuhan menyalahgunakan pemberiannya, hidup di dalam kemewahan, tidak berdampak lebih besar bagi kemajuan pekerjaan Tuhan di muka bumi, maka hamba Tuhan ini tidak mendapat upah. Kalau dia tidak mendapat upah, berarti jemaat yang menitipkan uangnya kepada hamba Tuhan itu juga tidak dapat upah. Paulus memikirkan keuntungan dari pihak jemaat Filipi, memperbesar keuntungan yang dalam terjemahan lebih hurufiah, yang melimpahi akunmu. Yang melimpahi bukan cuma menambah, tapi melimpahi. Dan ini bicara tentang upah yang akan diterima oleh jemaat Filipi pada waktu Paulus berjumpa dengan Kristus kedua kalinya. Paulus diberi upah dan jemaat Filipi menerima upah yang sama. Mengambil bagian di dalam upah itu. Atau kalau boleh saya berkata begini, yang mengambil bagian dalam pelayanan dan kesusahan juga akan mengambil bagian dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Saya ulang sekali lagi. Yang mengambil bagian dalam pelayanan dan kesusahan juga akan mengambil bagian dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Saudara, saya tidak menjanjikan berkat secara jasmani di sini. Don't misunderstand me. Saya bukan pengkhotbah teologi kemakmuran, bukan. Itu salah satu teologi yang saya tentang habis-habisan. Saya sedang memberitahu saudara tentang upah di kekekalan nanti. Saudara melayani Tuhan dengan susah payah di tempat ini. Saya tahu beberapa orang memberikan hidupnya luar biasa dari pagi sampai malam gitu, tiap hari Minggu ya, seperti full timer di sini. Ada beberapa orang yang luar biasa, saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan pasti akan memberikan upah kepada kita. Keselamatan kita bukan upah, keselamatan anugerah. Tapi ketika kita melayani Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan sudah menyediakan upah bagi setiap kita. Makanya kalau saudara mengambil bagian dalam pelayanan orang lain, saudara juga akan mengambil bagian di dalam upah yang diterima hamba Tuhan itu. Makanya hati-hati di mana saudara menaruh tenagamu, di mana saudara menaruh uangmu. Karena tidak semua uang dan tenaga yang engkau berikan pada akhirnya akan menghasilkan upah bagi dirimu. Apakah berarti saya mengajarkan transaksi dengan Tuhan? Kita melayani supaya kita diberkati? Sama sekali tidak. Kita perlu tahu bahwa bisa melayani saja sudah anugerah. Jadi jangan termotivasi hanya gara-gara upah. Berkat Tuhan adalah bonus, bukan fokus.
Kita ini ciptaan. Sudah sepantasnya bagi ciptaan untuk melayani penciptanya. Tuhan tidak memberi upah pun itu sudah haknya Tuhan. Itu sudah sepantasnya. Tapi di dalam anugerah Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan, Tuhan menetapkan siapa saja yang melayani Dia akan mendapatkan upah. Siapa saja yang melayani mati-matian akan mendapatkan upah yang lebih dari Dia. Itu adalah anugerah. Paulus mengatakan, apakah upahku dalam memberitakan Injil? Yaitu bahwa aku memberitakan Injil tanpa upah. Dengan kata lain, saya sekali lagi mau berkata kepada saudara, bisa melayani saja adalah anugerah. Jangan termotivasi hanya gara-gara upah. Tuhan itu nggak pakai kita juga bisa kok. Tapi Tuhan libatkan kita di dalam rencananya. Maka ketika Tuhan melibatkan kita, anugerahnya bagi kita, kita melayani mati-matian buat Tuhan. Dan saya mau memberitahu saudara, contoh mengambil bagian koinonio yang terbesar yang pernah dilakukan oleh seseorang, yaitu Kristus sendiri. Di dalam Ibrani pasal yang kedua dan 14 ayat 14 dikatakan demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Kristus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kata koinoneo mengambil bagian muncul di bagian ini, saudara. Yang mau saya sampaikan sebetulnya sederhana sekali. Saudara kalau mau mengambil bagian di dalam sebuah pelayanan, saudara itu perlu tahu dasarnya apa. Dasarnya adalah karena Kristus telah memberikan kita teladan yang baik. Kristus telah mengambil bagian di dalam apa? Kemanusiaan saya dan saudara. Kita ini manusia yang bisa mati. Kristus mengambil bagian dalam penderitaan, di dalam kematian, dan bahkan di dalam keberdosaan kita. Dia mengambil bagian dan dia timpakan semuanya kepada dirinya. Sehingga dengan kata lain saya mau berkata begini, saudara diselamatkan itu karena Kristus mengambil bagian dalam hidup saudara. Sehingga pertanyaan saya yang terakhir untuk kita adalah ini. Jika kita diselamatkan karena Kristus mengambil bagian dalam Injil, berlebihankah jika kita juga mengambil bagian dalam kemajuan Injil? Tentu ketika saudara melakukan itu bukan sebagai balas budi atau bayar hutang, karena Tuhan memberikan anugerah, bukan memberikan hutang piutang. Tuhan tidak mau kita bayar, tapi itu merupakan ungkapan hati yang mengasihi Tuhan. Dan saya mau perbaiki dulu ya konsep banyak orang yang keliru, karena ada orang yang pernah berkata kepada saya begini, sering sih lebih tepatnya bukan seseorang, berkata begini, kita ini harus membayar hutang kita kepada Tuhan. Kristus sudah mati di atas kayu salib memberikan nyawanya bagi kita. Kita harus membayar hutang kita. Salah, itu konsep yang salah. Ketika Kristus mati di atas kayu salib bagi kita, itu diberikan bukan sebagai hutang, tetapi sebagai pemberian. Anugerah yang cuma-cuma. Kristus tidak ingin kita melakukan sesuatu sebagai balasan. Sebab kalau saudara itu melakukan sesuatu dalam arti saudara mau membalas, membayar balik pengorbanan Kristus, maka engkau diselamatkan bukan oleh anugerah, engkau diselamatkan oleh upah. Kenapa? Ya karena semuanya kan pada akhirnya saudara kembalikan ke Tuhan. Apapun yang kita lakukan bukan upaya balas budi atau bayar hutang. Yang kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. That's it, that's all. Karena kita sadar Allah sudah mengasihi kita, maka hati kita digerakkan oleh kasih-Nya dan kita berusaha untuk memberi lebih bagi pekerjaan Tuhan. Hari ini saya menantang setiap kita, saudara. Coba lihat diri kita masing-masing. Bagaimana kita mengelola keuangan kita? Apakah kita sudah belajar mencukupkan diri dalam segala hal? Berani berkata no. Walaupun mungkin saudara melihat teman-teman lain hidupnya lebih enak. Apalagi kalau saudara sudah lihat mantan saudara ganti mobil, pakai pakaian-pakaian yang branded, saudara merasa malu. Takutnya saudara dikira yang menyesal, bukan dia yang menyesal. Saudara lalu mati-matian utang sana utang sini, menaikkan taraf hidup saudara supaya saudara itu bisa kelihatan keren di mata dunia. Ataukah saudara mau belajar berkata begini, Tuhan, aku mencukupkan diri dalam segala sesuatu, supaya yang aku berikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang lain bisa lebih banyak dari waktu ke waktu. Ini pergumulan berat untuk saya, pergumulan berat untuk kita semuanya. Tapi saya ingin kita mengambil waktu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ingin memberi lebih baik
lebih baik. Bukan cuma memberi uangmu, tetapi juga memberikan waktu dan tenagamu. Berapa banyak waktu yang kau pakai untuk memberitakan Injil coba? Berapa banyak orang yang di sekelilingmu mendengarkan Injil? Saya cukup prihatin saudara, karena banyak hamba Tuhan hampir setahun gak pernah memberitakan Injil kepada orang lain. Saya pernah berbincang dengan beberapa dosen teologi saudara. Dalam setahun gak pernah memberitakan Injil kepada orang lain. Bahkan yang lebih parah, dosen misi dan dosen apologetika gak pernah memberitakan Injil dalam setahun kepada orang lain. Saya bertanya, di mana hatimu untuk orang-orang yang terhilang itu? Hal yang sama saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak waktumu, tenagamu, dan uangmu yang kau alokasikan untuk kemajuan Injil di bumi ini? Dan mari kita bertobat kalau kita tahu kita belum melakukan yang terbaik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya memberi kesempatan masing-masing kita untuk mengambil waktu dengan tenang di hadapan Tuhan. Melihat di dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah memberi yang terbaik? Atau kalaupun kau sadar engkau tidak bisa memberi yang terbaik, paling tidak engkau memberi lebih baik dari waktu ke waktu. Ataukah engkau justru sibuk untuk pamer kekayaan, sibuk mengejar kenyamanan, supaya engkau diakui, dihormati di kalanganmu, di komunitasmu. Apakah engkau sudah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal, sehingga engkau bisa memberi lebih banyak bagi pekerjaan Tuhan dan bagi orang-orang lain yang membutuhkan? Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Dengan malu kami datang kepadamu. Firman-Mu benar-benar menelanjangi kami, menampar kami dengan keras. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami umat-Mu yang mendengar. Kami seringkali mengejar hal-hal yang sementara yang dijanjikan oleh dunia ini. Kami tidak pernah puas dengan taraf hidup kami. Kami selalu ingin menaikkan taraf hidup kami, tapi kami gagal menaikkan pemberian kami. Tuhan ampunilah kami. Kami seringkali merasa tidak cukup untuk memberi bagi pelayanan bagi orang lain yang membutuhkan. Karena kami sibuk untuk mengejar ambisi-ambisi pribadi kami. Tuhan ampunilah kami. Kami sungguh berdoa kiranya Tuhan menolong kami ya Tuhan. Supaya kami dengan kekuatan Kristus yang bekerja di dalam hidup kami, kami bisa berkata cukup dan mulai memikirkan orang lain. Berani berkata cukup dan mulai memikirkan pekerjaan Tuhan. Mulai memikirkan pekabaran Injil, dampak kami yang lebih besar di dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Tuhan, kami sungguh berdoa, tolong kami, lepaskan kami dari semua ambisi duniawi, lepaskan kami dari semua kemewahan dan kenyamanan duniawi, dan biarkan kami cukup bersama Kristus. Biarkan kami melihat Kristus sebagai harta kami satu-satunya, sebagai harta kami yang paling berharga dan yang paling indah. Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepulang kami dari ibadah ini, kami sungguh rindu menjadi orang yang berubah, yang berbeda. Kami mulai melakukan langkah-langkah tertentu untuk memberitakan Injil. Berdampak bagi pekabaran Injil di muka bumi ini. Apapun yang kami lakukan, kami berdoa Tuhan tolonglah kami, supaya kami mampu mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara yang terkasih, tiba waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan rasa syukur kita karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Saudara yang beribadah secara onsite, saudara bisa memberikan persembahan melalui amplop yang tadi dibagikan, kemudian nanti seusai ibadah bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Saudara yang beribadah secara online, saudara bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening atau scan QRIS yang tertera di layar.
Nats persembahan minggu ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mempersiapkan persembahan, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari dukung pembelian tanah untuk SMP SMA Exodus Sorong. Diperlukan dana sebesar 350 juta. Silakan transfer dukungan Anda ke nomor rekening misi berikut ini. Shalom jemaat sekalian, tidak terasa akhir bulan ini REK akan berusia 30 tahun. Ya, 30 tahun, usia yang sudah tidak muda lagi, dan kita bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan sudah perbuat melalui gereja ini. Tapi saya percaya Tuhan masih punya beberapa hal lain lagi di depan bagi kita. Nah, untuk tahun ini ada 2 proyek besar yang saya ingin jemaat mendoakan dan berpartisipasi bersama-sama. Yang pertama adalah launching album himne kontemporer. Kita ingin berkontribusi bagi Gospel Center Worship. Kita ingin menghidupkan kembali himne-himne lama dengan liriknya yang begitu mendalam, tapi dengan kemasan aransemen yang baru. Dan proyek besar yang kedua adalah pembangunan kampus STT Amadius. Saya mengajak setiap saudara untuk mendoakan 2 proyek ini secara serius. Dan dalam rangka ulang tahun kita yang ke-30, saya mengajak setiap kita untuk berpartisipasi mendukung 2 pekerjaan ini melalui keuangan kita. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer di nomor berikut ini, dan jangan lupa di 2 digit yang terakhir sertakan angka 30 sebagai simbol ucapan syukur kita. Tuhan sudah memimpin gereja kita sampai usia yang ke-30. Ayo berpartisipasi bersama-sama. God still has a lot of things in store for us. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Saya tegaskan dari slide yang sudah kita lihat. Jadi sekali lagi mengingatkan kepada kita semua bahwa REK sudah punya 1 mini album yang berisi hymns yang diaransemen secara kontemporer. Bapak Ibu bisa mendengarkannya melalui banyak platform ya. Salah satunya adalah di Spotify atau ini semua sudah muncul di sini. Silahkan bisa menikmati pujian ini, dan jangan lupa untuk memfollow Instagramnya Reconciliation Praise ya. Nanti ada banyak info yang akan diupdate di Instagram ini. Jadi biarlah seperti tadi yang dikatakan Pak Yakub, melalui REK kita kembali mengkobarkan semangat menyanyikan puji-pujian hymns dengan nuansa kontemporer. Itu saja yang ingin saya tegaskan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan dan beberapa pokok doa syafaat yang akan kita doakan bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga saat ini kami bisa mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kami mau menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkatinya. Tuhan yang akan memakai untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di gereja-Mu ini. Kami berdoa menyerahkan untuk para majelis hamba Tuhan, pengurus yang mengelola. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak-Mu, jemaat-Mu semua yang Tuhan sudah berkati dan saat ini sudah memberikan persembahan untuk-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah mereka yang dengan sukarela, dengan ketulusan hati memberikan persembahan kepada Engkau. Engkau yang akan memperhitungkan ini semua. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu,
bagi kami semua, bahkan di tengah-tengah situasi saat ini, perekonomian yang juga sedang bergejolak. Ada banyak hal yang harus dihadapi karena dampak peperangan, inflasi yang terjadi di mana-mana di beberapa negara. Ya Tuhan, kami hanya berharap kepada Engkau. Kami memohon biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu ketika mereka menjalankan usaha, menjalankan pekerjaan. Kami memohon biarlah Engkau yang akan memberikan pencerahan bagi anak-anak-Mu di dalam setiap mengambil keputusan ketika mereka harus menghadapi situasi perekonomian global yang tidak menentu ini. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu hanya dalam tangan kuasa Engkau, karena kami tahu hanya kepadamu kami bergantung harap. Dan hanya bersama dengan Engkau kami bisa melalui ini penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, pada saat ini kami berdoa terus menyerahkan untuk pandemi yang masih berlanjut sampai saat ini. Bahkan kami mendengar untuk rencana PPKM kembali bila kasus COVID ini akan mengalami kenaikan. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang menolong secara khusus bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia biarlah boleh peduli, kembali waspada dengan pandemi yang belum usai ini. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang akan menolong kami untuk kami terus menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan, memiliki kepedulian dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami juga berdoa menyerahkannya Tuhan untuk pemerintah. Mari Engkau juga yang akan menolong dengan segala kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Semuanya hanya untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan, para misionaris yang melayani baik di perkotaan maupun yang ada di pelosok-pelosok di tanah air Indonesia ini. Dengan segala hal yang digumulkan, tantangan, hambatan yang dihadapinya. Kami hanya mau menyerahkan mereka ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami hanya mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan mereka kekuatan, memberikan ide-ide yang cemerlang di dalam mereka mengembangkan pelayanan di tempat mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau juga yang akan memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu ini. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan pujikan doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kali ini. Dan saat ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing bekerja, mengerjakan pelayanan tugas yang Tuhan sudah percayakan untuk kami kerjakan. Sekali lagi kami memohon berkat dan pertolongan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu. Kiranya Allah Sang Sumber Damai Sejahtera memberikan engkau kasih karunia-Nya. Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi kita, kiranya senantiasa juga memberikan kedamaian, memberikan anugerah yang melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, menopang, membimbing kita, memberikan hikmat,
di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kiranya juga senantiasa hadir nyata di dalam setiap kehidupan kita. Segala hal yang baik, yang manis dari Tuhan, kiranya Tuhan limpahkan bagi keluargamu, bagi usahamu, bagi pelayananmu, bagi apapun yang engkau kerjakan. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, terimalah berkat di dalam Allah Tritunggal itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, silakan mengambil waktu teduh.